Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Ya, saya lihat ini pas ya, 15 orang. Karena memang jumlah kita hanya 15 orang. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, supaya kegiatan kita hari ini dan seterusnya, bahkan sampai pulang kembali ke rumah berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk pimpin doa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebagai rasa syukur kita karena telah hidup di bangsa ini, di negara Indonesia tercinta ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Pancasila. Garuda Pancasila maksudnya. Berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Jadi hari ini adalah hari di mana kita akan memulai materi yang baru. Jadi materi yang kemarin ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Jadi materi yang kemarin adalah terkait dengan fungsi komposisi dan fungsi invers. Ada yang bisa jawab apa itu fungsi komposisi? Ayo. Fungsi komposisi adalah fungsi yang menggabungkan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, sedangkan invers fungsi kebalikan dari fungsi komposisi. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aye. Nah, jadi itu materi yang kemarin. Nah, sekarang kita belajar tentang materi lingkaran atau di bab kedua di semester ini. Nah, subbabnya yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Nah, Pak Guru mau tanya nih sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran?
Atau pernah melihat lingkaran? Pernah. Ya, seperti apa itu lingkaran? Roda. Ada roda, apalagi Seperti koin. ada koin, apalagi yang lain? Bola, ya bola terus apalagi? Ban sepeda motor, apalagi yang lain? Piring. Piring juga boleh begitu. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Jadi kalau seperti bola yang dijawab oleh temannya tadi itu masih kurang tepat. Karena bola itu kan ada ruang di dalamnya begitu ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian semua atau anak-anak semua bahwa tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang kedua adalah memahami antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dan yang ketiga adalah memahami teorema dalam menyelesaikan masalah terkait. Karena kita belajar matematika begitu ya. Terlebih dahulu Pak Guru ingin memberikan sebuah pertanyaan sama kalian. Jadi kalau kalian punya uang 60.000, 65.000, misalnya Ai begitu ya. Ai ini ada uang 65.000. Dengan uang 65.000 itu Ai membeli bakso seharga 15.000. Berapa kembaliannya? 15.000. Kembaliannya 45. Ya, 65.000. Ya kan? Bakso itu kan 15.000. Kembaliannya berapa? 50. Berarti kalian tidak fokus. Tidak ada kembaliannya. Kenapa? Kita di negara Indonesia kalau punya uang 65.000, minimal pecahannya itu akan ada 3. 50, 10.000, sama yang 5.000, ya kan? Nah kalau harga baksonya 15.000, ngapain kalian kasih 65? Kan 15.000 aja yang kalian kasih. Ya kan tidak ada kembaliannya, ya kan? Oh iya. Nah, oke. Saya rasa kalian tidak fokus hari ini ya begitu ya. Untuk membuat kalian fokus, saya ingin ice breaking. Ayo, tempo fokus. Tempo fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Sudah fokus sekarang? Ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian ini. Kenapa roda sepeda itu bentuknya lingkaran? Kenapa tidak segi 4 atau segitiga macam begini atau segi 5 begitu seperti bintang begitu? Kenapa? Agar nyaman saat berkendara. Satu, agar nyaman saat berkendara ya. Yang lain? Susah gitu. Ya. Susah kita mengendarai kalau mengendarai ban yang bersegi 3 atau segi 4. Begitu? Ya. Jadi benar, jawaban kalian itu benar. Cuman kenapa ban roda kendaraan itu harus melingkar itu atau bentuknya lingkaran? Yang pertama karena efisiensi. Ya kan? Yang kedua, gaya geseknya rendah. Begitu. Jadi ban yang melingkar itu kalau menggunakan sepeda itu tidak membuang tenaga terlalu banyak dibandingkan dengan yang segi 5. Kan susah kalau kita bawa sepeda yang ban segi 5 ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video ini ya. Why tricycles have only round wheels? Probably not, since wheels roll on the ground and that ground is usually flat. However, when you became older, has anyone ever asked you whether you rode a mountain bike or a road bike? A mountain bike is built for rough terrain and unpaved environments. They are used on tough trails that can contain obstacles. A road bike is designed for optimal speed and acceleration on smooth paved roads due to the narrow tire size. Even for city riding, a mountain bike may be more beneficial due to the possible uneven pavement and cracks in the road. In essence, it's all about wheels. A square-wheel tricycle would only be beneficial for extremely bumpy terrain. To ride smoothly, you would require a very special roadway.
The square-wheeled trike can roll just as smoothly as a normal bicycle, assuming it travels over evenly spaced shapes. Those shapes, inverted catenaries. Nah, itu ya. Jadi kenapa alasannya roda sepeda atau roda motor itu bentuknya bulat? Karena lebih efisien itu. Itu apa namanya intinya. Nah, Pak, apakah kita bisa menggunakan yang rodanya segi empat? Bisa. Cuman jalanannya harus seperti di video tadi itu. Biar bisa berputar dia. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi apa itu lingkaran begitu ya? Apa itu busur dan lingkaran begitu? Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tetap. Jadi titik tetap itu disebut dengan pusat lingkaran atau dilambangkan dengan P. Sedangkan jarak yang sama itu adalah jari-jarinya. Nah, kemudian selain daripada titik pusat, kemudian jari-jari ada yang ketiga, yaitu diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah panjang dari kepada lingkaran begitu. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Yang mana itu luas lingkaran? Luas lingkaran itu adalah yang ada di dalam sini. Ini namanya luas lingkaran ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali dengan IR. Nah, dengan catatan Pi-nya itu bisa 3,14 atau 22/7. Nah, yang keliling itu mana, Pak? Yang keliling ini. Ini ya. Nah, di dalam matematika sesuai dengan pengertian tadi itu kumpulan titik-titik. Ada yang bertanya, Pak, itu kan garis, Pak, bukan titik-titik. Nah, di dalam matematika kalau diperbesar itu namanya noktah. Jadi kumpulan semua noktah itu. Jadi Pak Guru tulis juga angka juga di sini ini kalau diperbesar itu kumpulan titik-titik itu atau kumpulan noktah dalam matematika. Yang kedua busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung. Lingkaran itu kan kurva lengkung kan? Ya. Itu baik terbuka maupun tertutup. Nah, untuk lebih jelas, untuk lebih matangnya lagi kalian tentang materi lingkaran ini, coba perhatikan baik-baik video yang ada atau yang Pak Guru putar ini. Eksplorasi 2.1. Sebuah kolam, ya, ini gambarnya ya, berbentuk lingkaran kita. Jadi ini adalah lampunya, ya. Kemudian beta ini adalah kita ganti dengan beta. Atau kalau misalkan mau tetap ya tidak masalah ya, misalkan tetap beta itu tidak masalah. Ini kan dari simbol aja. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Nah di sini kita harus ingat bahwa prinsipnya sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Ini sudah pernah kita pelajari dulu di matematika SMP. Oke. Setelah pemaparan materi yang Pak Guru sampaikan tadi dan video kalian yang tonton tadi itu, Pak Guru ingin membentuk kelompok. Nah, silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan keinginan kalian. Sudah? Sudah cocok nih kelompoknya nih? Cocok? Ya. Oke. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Kenapa?
Yang mana? Ini. Oke. Yang pertama, jangan lupa kalian tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Kita sepakati dulu ya, ini kelompok 1 ya. 1. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Oke. Di atas ini, kalian jangan lupa kasih nama kelompok 3 atau kelompok 1, kelompok 2 sesuai dengan nama kelompok kalian ya. Nah, yang kedua, tulislah nama anggota kelompok kalian. Siapa saja yang ada di situ ditulis namanya, nama lengkap ya. Bukan nama samaran. Sampai di sini paham? Oke. Untuk pembagian materinya, yang kelompok 1 tolong kerjakan yang nomor 1. Sedangkan kelompok 2 tolong kerjakan yang nomor 2 dan kelompok 3 kerjakan nomor 3. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas diskusi kalian, nanti satu-satu atau masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan nanti. Siap? Siap. Oke, silakan dimulai diskusinya. Oh ya, sebagai informasi saja, apabila anak-anak mau melihat kembali video yang Pak Guru tayangkan tadi itu bisa di situ ya. Jadi tulisnya saja di YouTube itu Matematika kelas 11 Kumer bab 2 lingkaran part 1. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Apa yang kurang? Oh ya, koin. Ya. Yang tidak ada alat untuk gambar bisa pinjam koin temannya ini ya. Gimana? Hah? Bisa di situ. Tapi di itu suaranya jangan terlalu keras ya, nanti mengganggu teman yang lain. Ya. Video sama kan? Seperti tadi itu kan? Ya lanjut sudah videonya itu. Ya. Yang lingkar. Masa yang segi 4 seperti itu, gimana cara buat gambar lingkaran itu? Iya digambar semua. Jawabannya di LKPD ini ya, tulis di sini ya jawabannya ya. Mungkin ada yang lupa, teman-teman kalian ada yang lupa. Jadi kalau ada yang bentuk begini ya, berarti ini bacanya apa? Iya, sudut ABC. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada Pak Guru ataupun kepada sesama temannya, karena ini sifatnya diskusi gitu ya. Kalau tidak ada yang teman yang bisa ditanyakan ke teman yang lain. Ingat, kalau ada yang kurang paham silakan didiskusikan sesama temannya. Kalau mentok ditanyakan kepada Pak Guru ya. Gimana ya? Gimana nih Dawam sama teman-teman? Aman ya? Oke. Yang bagian sini aman? Aman, Pak. Iya, silakan lanjut. Yang ini nih tidak terlalu terlibat ini, coba aktif lagi dalam berdiskusi. Sama yang ini nih, coba aktif lagi dalam berdiskusi. Kalian berdua itu, gimana? Belum ngerti di sini. Jadi ini kan sudut ini kan, sudut apa? BC ini ya. Nah sudut BC ini, iya betul. Sedangkan kalau ini? Oke, betul itu dia. Iya, betul. Gimana progresnya? Aman? Oke. Bagian sini
Aman? Aman Pak, aman Pak. Oke, siap. Mungkin sebentar lagi udah selesai. Iya. Yang begini tadi itu apa namanya? Coba perhatikan yang begini tadi apa namanya? Sudut. Iya, sudah. Ditulis matematika itu enggak bisa presentasi yang depan, tulis. Gimana yang bagian sini? Aman. Belum selesai? Sedikit lagi. Oke, ya siap. Mana? Iya. Tinggal dipresentasikan lagi. Oke, waktu tinggal 3 menit lagi nih. Bagaimana progresnya kelompok 1? Aman? Aman, oke. Ya, sebelum masuk presentasi karena kalian sudah selesai, dipelajari lagi jawabannya. Iya Pak. Ya Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah, dipelajari ulang lagi jawabannya sebelum dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 tinggal sedikit. Iya Pak. Nah, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, Pak Guru ingin kasih teka-teki nih supaya kalian balik lagi semangatnya begitu. Coba perhatikan ke depan. Oke. Jadi ada sebuah pesawat terbang yang mengangkut 200 batu bata. Jatuh satu tinggal berapa? 199. 199, betul apa tidak nih? Ya, kalau ada yang tahu nanti Pak Guru ada yang lain lagi nanti. 199 batu bata yang tersisa 99. Ada yang 99, ada yang 199. Yang benar yang mana? Jatuh satu, tinggal berapa? 199. Oke, masih gampang. Yang kedua. Nah, bagaimana cara masukin? Saya Pak. Gimana? Coba. Buka kulkasnya. Ya, masih gampang sini ya. Yang ketiga bagaimana cara masukin jerapah? Gimana? Yang selanjutnya, kalau bagaimana kalau Tarsan yang ngadain ulang tahun mengundang semua hewan, dan semua hewan itu hadir. Ya, siapa hewan mana yang tidak hadir? Kenapa? Oke. Nah, sekarang karena sudah selesai teka-teki, silakan kalian mempresentasikan hasil presentasi hasil diskusi kalian di depan. Ayo, kelompok 1 duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami buat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dawang, di sini saya sebagai moderator. Saya Nurmiati, di sini sebagai pembicara. Saya Dimas, saya sebagai pembicara. Saya sebagai anggota. Saya sebagai anggota. Baik, tanpa makan waktu yang lama, izinkan saya kepada pemateri untuk menyelesaikan jawabannya. Ya, sudutnya itu sudah. Ini ya, hapus yang ini nih. Betanya kasih besar lagi sedikit di dalam sini. Terus betanya itu. Ya. Amati bahwa alfa sudut BAD dikurang sudut CAD, maka dua yang sama Dimas. dikurang ke bawah sama dengan 2A. Ya. Jadi hasilnya itu 2 alfa begitu ya? Ya, 2A. Ya. Ada pertanyaan untuk teman-teman kelompok 1? Ada, oke. Oke. Karena teman-teman kelompok 1 sudah selesai menyelesaikan presentasinya, silakan beri aplaus. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Roslinda sebagai moderator dan di samping saya
menerima sebagai materi berikan kepada pemateri. Saya jawab. Baik, dari mana datangnya nilai sudut DDC? Sama dengan 90 derajat. Karena kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, silakan beri aplaus. Terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 2. Untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, maka Pak Guru ingin memberikan latihan atau asesmen kepada kalian. Silakan dikerjakan ya. Ini asesmen atau latihannya. Apa? Belum. Oke. Jangan lupa tulis nama sama kelas ya. Sudah? Sudah. Yang sudah silakan dikumpulkan. Mana? Yang sudah. Dawam belum, Dawam? Oke. Udah ya, oke. Yang di sini, Ayi sudah, Ayi? Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke. Nuratul? Masih belum? Masih tuh. Iya. Saya ingin bertanya sama kalian. Apakah kalian memahami materi ini? Sangat paham, Pak. Sangat paham. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Senang. Kemudian hal menarik apa yang kalian dapatkan di sini? Ada teka-tekinya, mengetahui apa lagi? Oke, ada teka-tekinya, memahami lingkaran, ada permainannya begitu ya. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat menyenangkan ya. ya Pak. Oke, Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian bahwa di pertemuan berikutnya atau di Kamis minggu depan kita akan mempelajari materi baru, tapi masih dalam terkait dengan lingkaran, yaitu tali busur. Ya, ingat tali busur. Nah, Pak Guru harap nanti setelah dari sini kalian bisa cari referensi terkait dengan apa itu tali busur, kemudian bagaimana cara menghitung tali busur dan lain sebagainya. Dan materi ini pun Pak Guru harap kalian dipelajari lagi ya. Ya Pak. Di rumahnya nanti supaya tidak lupa. Nanti pas Pak Guru selesai memberikan soal di ulangan, nanti kalian tidak akan lupa atau bisa menjawabnya begitu ya. Jadi kesimpulannya begitu ya, ternyata lingkaran itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Ada yang berbentuk roda, ya kan? Ada yang berbentuk koin seperti yang kalian pegang itu, dan macam-macam sekali, ya kan? Jadi Pak Guru harap kalian jangan takut terhadap matematika, karena matematika tidak bisa lepas daripada kehidupan kalian. Ya. Kenapa demikian? Kalian datang ke sini tuh jam berapa tadi? Jam 6, ada yang jam 7. 6 dan 7 itu adalah angka. Angka itu matematika juga, ya kan? Kalian makan berapa kali sehari? 5 kali. Ada yang 5, ada yang 3. 5 dan 3 itu adalah angka, begitu ya. Ya Pak. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kemudian ada barokahnya. Dan semoga kalian setelah selesai pelajaran ini dapat pulang dengan selamat sampai tujuan, bahkan sampai datang lagi ke sini. Nah, untuk itu Pak Guru minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, yang terbaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.